jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab yang mengulas perkoncoan alias pertemanan dengan non-muslim. Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah, katanya. Masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Apalagi cuma dalam istilah dia bertemannya melaku-melaku alias jalan-jalan. Masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Itu iman apa pagar pembatas stadion JIS? Kok mudah sekali robohnya? Kemudian yang ngasih contoh yang menurut saya rada konyol. Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, nah orang ini kebetulan attitude-nya baik. Misal sampah dibuang di tempatnya. Di lampu merah dia ngasih orang miskin. Attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, kata dia mencontohkan. Kemudian dia ngasih contoh perbandingan, terus besoknya jenengan Anda keluar dengan teman muslim. Attitude-nya jelek, misal buang sampah sembarangan. Nah dalam hati jenengan, dalam hati Anda akhirnya gini, wah apian wong kafir. Nah itu berarti turun iman kita sudah, kata dia. Loh ini menurut saya konyol dan lucu. Masa kalau ada orang Islam, muslim, jorok, perilakunya buruk, terus yang salah adalah agamanya, keimanannya. Ini ngawur sekali. Karena secara tak sadar, Habib bin Anis ini mau bilang perilaku kotor dan buruk dari seorang muslim itu mencerminkan ajaran agamanya. Sehingga dipertanyakan agamanya. Lagian juga meski orang Islam kalau salah, ya jangan dibela. Kalau dia mencuri, dia korupsi, menyakiti orang lain, atau jadi teroris meski ngaku-ngaku Islam, ya jangan dibela. Jangan pula termakan dalih dia yang suka membawa-bawa agama. Jangankan cuma orang Islam, putri Nabi saja, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, andai mencuri, pasti akan dipotong tangannya. Ini sabda ayahanda beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Setelah videonya viral, kemudian Habib bin Anis memberikan klarifikasi bahwa dia hanya menjelaskan sebuah hadis dan diminta orang-orang menonton full videonya. Saya sudah menonton full. Tidak ada yang salah dengan hadis. Tapi ceramah Habib bin Anis meski di tayangan video full itu tetap bermasalah. Dan pemahamannya juga sangat bermasalah. Hadis yang dimaksud adalah la tusahib illa mu'minan. Yang diterjemahkan janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kemudian bersahabat di sini hanya ditemani pertemanan alias konco yang cuma melaku-melaku, jalan-jalan,
Terus mukmin di sini cuma dipahami sebagai orang yang seiman alias sesama orang Islam. Ini masalahnya. Hadis ini sangat terkenal, ada di kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang yang Saleh, karya Imam Nawawi yang umum dipelajari dan diajarkan di Indonesia. Hadis ini ada di babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa tolabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi' al-fadilah. Yang artinya bab tentang mengunjungi orang yang baik, mengaji dan mengabdi padanya, mencintainya dan memohon mengunjungi mereka, memohon doa dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Yang menurut saya, mohon maaf, yang dangkal dari pemahaman Bib bin Anis, kata la tusahib diartikan cuma jangan berteman dalam arti perkoncoan dan cuma jalan-jalan alias melaku-melaku. Kalau hanya itu maknanya bukan pakai la tusahib menurut saya, tapi la tashab. Tusahib dan tashab memiliki dua perbedaan makna yang signifikan meski akar katanya sama. Tusahib lebih dalam, lebih kuat, lebih mengikat daripada tashab yang artinya bisa cuma teman, konco seperti teman kantor, teman kelas, teman kerja, teman jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi tusahib artinya terkandung pengabdian, berbakti, mengikuti, atau dalam bahasa gaul orang Jawa konco kental, bukan cuma konco melaku-melaku. Karena itulah Al-Quran menggunakan istilah tusahib sebagai perintah pengabdian pada orang tua. Kalaupun orang tua meminta kita durhaka pada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh menurutinya, meskipun perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap berbakti, mengabdi, berinteraksi, memperlakukan, pergauli orang tua kita di dunia dengan baik. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Quran surat Luqman ayat 15. Ayat tadi menggunakan kata wasahib huma. Masa mau diartikan cuma berteman? Apalagi konco melaku-melaku saja dengan orang tua. Kemudian hadis tadi menggunakan kata mukmin. Loh, mukmin kok cuma dipahami hanya orang Islam saja? Ingat loh, mafhum mukhalafah dari hadis tadi adalah musahabah dengan orang mukmin, bukan hanya dengan orang yang mengaku Islam. Nah, ini menarik. Dalam Al-Quran juga yang banyak digunakan adalah istilah wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang beriman. Bukan wahai orang-orang Islam. Karena orang yang mengaku Islam belum tentu benar-benar beriman. Iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan di lisan, dan pembuktian dalam tindakan. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal a'malu bil jawarih. Karena itu ada ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ada orang Arab Baduy, Al-A'rab, yang datang ke Nabi Muhammad SAW dan mengaku sudah beriman. Kemudian turun ayat, katakan kamu belum beriman, tapi katakan kamu baru berislam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
Kalau ada orang yang ngaku orang Islam tapi tidak mencerminkan kebaikan dalam tindakannya, bisa saja dia belum benar-benar beriman atau yakin atau percaya dan belum membuktikan ajaran Islam dalam tindakannya. Ya, contohnya ngaku Islam tapi masih buang sampah sembarangan, jorok, berperilaku buruk, menyakiti orang lain, ngembat uang donasi, korupsi, dan seterusnya. Musahabah dengan orang mukmin dalam hadis tadi adalah ajaran, keutamaan agar kita mengabdi, mengaji, melayani, menjadi pengikut, mentaati tokoh-tokoh panutan, yaitu orang-orang yang mulia. Misalnya musahabah Habib Lutfi bin Yahya, musahabah Gus Mus, Ki Haji Mustafa Bisri, musahabah Habib Jindan, musahabah Profesor Quraish Shihab, dan tokoh-tokoh mulia lainnya. Karena itulah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut, penolong, mereka yang mengabdi, mereka yang taat, mereka yang menemani secara konsisten, disebut dengan sahabat Nabi. Sahabat dalam arti yang mendalam, bukan cuma konco melaku-melaku. Lah masa iya juga karena kita melihat kebaikan pada teman kita yang non-muslim, kemudian kita langsung silau. Terus kita ngigau-ngigau meragukan agama dan keyakinan kita. Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah, mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Atau HP Bib bin Anis bikinan mana? Apa iPhone bikinan Amerika? Atau Android? Atau bikinan Korea? Cina? Taiwan atau apa? Yang bikin orang-orang non-Islam kan? Apa terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus? Karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Sebagai penutup, saya mau kutip syair yang dinisbatkan pada Imam Ali karamallahu wajhah, yang termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, tentang larangan bersahabat dengan orang yang jahil. Jahil di sini bukan hanya sekedar bodoh dalam arti kurangnya informasi dan pendidikan, tapi orang-orang yang tidak mencerminkan keluhuran budi pekertinya. Ya, orang jahil seperti ini, terlepas apapun agamanya, ya memang harus dijauhi. Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Janganlah kamu berteman dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang buruk. Jauhi dia. Karena berapa banyak orang yang jahil, orang yang bebal, orang yang buruk perangainya, merusak orang yang baik ketika mereka berteman. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.